Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kasana Estiningsih sebagai perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Mas Muhammad Khairul Muklisin dan juga Mbak Mukhlisotul Imtikana. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pada kali ini yang berjudul Tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Baiklah, kepada pembahasan kita yang pertama ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di Kota Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan. Sewaktu kecil, sebagaimana anak-anak kecil yang lainnya, beliau itu juga membaur dengan teman-temannya. Tetapi di antara teman-temannya, beliaulah yang kecerdasannya paling menonjol. Contohnya itu di bidang seni, dia itu sangat pandai sekali melukis. Pada suatu ketika, Sultan Tahlilullah sedang berkunjung di desa Lok Gabang. Beliau sangat terkesan melihat lukisan yang dibuat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ketika itu beliau baru berusia 8 tahun. Atas terkesannya itu, beliau mengajak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk tinggal di istana dan belajar bersama dengan putra-putra sultan yang lainnya. Pada usia 30 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menikah dengan perempuan yang bernama Tuan Bajut. Setelah pernikahannya itu, beliau memutuskan untuk melanjutkan studinya ke Mekah dan Madinah selama kurang lebih 35 tahun. Setelah itu, beliau berniat untuk melanjutkan studinya ke Mesir, tetapi atas niatannya tidak direstui oleh gurunya. Sang guru menyarankan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini untuk kembali ke Indonesia dan mengembangkan Islam di Nusantara ini. Sepulangnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Martapura, beliau yang pertama kali dilakukan adalah dengan membangun pesantren yang dinamai dengan pesantren dalam pagar. Lama-kelamaan pesantren tersebut menjadi ramai dan menjadi pusat pembelajaran agama Islam di sana. Berbagai ulama di antara ulama-ulama yang berhasil menduduki peranan penting di kerajaan Banjar, banyak yang berasal dari lulusan pesantren yang didirikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini selain beliau itu mendidik, beliau juga mengarang beberapa kitab dan juga risalah yang mana digunakan untuk kepentingan murid-muridnya dan juga untuk kepentingan kerajaan Banjar. Bukan hanya di kerajaan Banjar saja, tapi kitab tersebut digunakan oleh seluruh Nusantara, bahkan di luar Nusantara pun kitab tersebut dijadikan pengajaran di pendidikan-pendidikan tinggi, dan juga kitab tersebut digunakan sebagai dasar negara di negara Brunei Darussalam. Selanjutnya, tokoh yang kedua ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau melihat kehidupan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bisa diungkapkan dengan kata-kata sederhana, dari pesantren kembali ke pesantren. Mengapa demikian? Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dibesarkan di lingkungan pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim Asy'ari, dengan ayahnya yang bernama Asy'ari dan kakeknya bernama Usman. Dari ayah dan kakeknya ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat pendidikan langsung di lingkungan pesantren tentunya. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama atau NU, yang mana merupakan organisasi terbesar di Indonesia. Alasan didirikannya NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini setidaknya mencangkup tiga landasan dasar. Yang pertama adalah landasan motif agama,
yang kedua adalah motif mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang ketiga adalah atas dasar nasionalisme. NU di bawah pimpinan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah menjunjung tinggi kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme yang mana berlandaskan atas syariat Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh di negara ini. Pemikiran-pemikirannya digunakan sebagai rujukan bukan hanya di kalangan pesantren tetapi bagi bangsa Indonesia sendiri. Salah satu pemikirannya yang paling berpengaruh adalah ketika beliau mengeluarkan fatwa tentang resolusi jihad, yang mana beliau mewajibkan seluruh umat Islam untuk berjihad dengan cara melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurut beliau, jihad melawan penjajah demi kemerdekaan itu bukan semata-mata hanya atas dasar nasionalisme, tetapi juga demi keberlangsungan kehidupan umat Islam di negara tersebut. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa tidak akan tercapai kemuliaan Islam, tidak akan tercapai syariat Islam, berkembang syariat Islam jika berada di negara yang terjajah. Oleh karena itu, perang melawan penjajah demi kemerdekaan negara itu memang harus dilakukan dan wajib untuk dilakukan. Selanjutnya, tokoh yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah tokoh pendiri dari Muhammadiyah, organisasi yang terbesar pula di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah beliau seorang ulama, juga seorang tokoh pembaharuan Islam. Atas jasa-jasanya beliau juga diberi gelar pahlawan nasional Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional Indonesia ini dilahirkan di daerah Kauman, Yogyakarta. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar dan juga Ibu Siti Aminah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama sewaktu kecil yakni Muhammad Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah dari kecil memang mempunyai antusiasme yang tinggi dalam bidang berdakwah. Sejak pada usia 15 tahun beliau sudah menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, dan beliau menetap di sana selama 5 tahun. Pada tahun 1988 beliau kembali ke Indonesia dan mengganti nama kecilnya dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Kemudian beliau kembali lagi untuk melanjutkan studinya di Mekah selama 2 tahun. Beliau berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU juga. Kemudian pada tahun 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali lagi ke Indonesia dan mendirikan Muhammadiyah di daerah Kauman, Yogyakarta. Baru pada tahun 1921 organisasi Muhammadiyah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mendirikan cabang di beberapa daerah. Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan saja mendirikan Muhammadiyah, tetapi beliau juga berperan dalam mendirikan usaha-usaha di bidang kemasyarakatan. Nah, itu tadi sekilas penjelasan dari saya sebagai perwakilan kelompok 9 mengenai tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum diskusi. Saya sebagai penyampai materi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.